Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang basis data terdistribusi. Tujuannya di sini memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pada basis data terdistribusi dapat disimpan beberapa tempat. Data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Tipe basis data terdistribusi itu terdapat dua tipe, yaitu secara homogen dan heterogen. Homogen sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, sedangkan heterogen sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau RDBMS atau non-relasional DBMS. Gambar basis berikut ini adalah gambaran basis data terdistribusi heterogen yang dapat dilihat pada gambar 7.1. Ini adalah heterogen. Tadi telah dijelaskan bahwa heterogen sistem tempat berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Ada DBMS 1, DBMS 2, dan DBMS 3. Ini adalah arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Client server, di sini sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses, yaitu seperti pada gambar 7.2, klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Ini merupakan arsitektur client server. Di sini bisa terdiri dari beberapa klien dan beberapa server. Klien ini berhubungan dengan user nantinya. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu memegang beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Arsitektur ini, client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server, karena proses client harus dapat bagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses client cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara client dan server menjadi lebih jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi. Dan ini terlihat pada gambar 7.3. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan dan untuk menguranginya. Sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat, dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada saat setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Kemudian, fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagikan ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan vertikal. Pada fragmentasi horizontal, fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Sedangkan pada fragmentasi vertikal, fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Fragmentasi horizontal
dan vertikal diilustrasikan pada gambar 7.4. Berikut ini fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Replika ini adalah pada saat kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi L difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemudian terdapat hanya satu kopi R1 di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada semua tempat. Replika, contohnya di sini diilustrasikan pada gambar ini. Seperti yang telah dijelaskan, terdapat R1 ini terdapat kopian R1, R3 berupa replikasi, dan R2 nya adalah replikasi. Motivasi untuk replikasi meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query lebih cepat. Query dapat mengakses lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi terdistribusi ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen tersimpan. Namun setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Query terdistribusi, misalnya pada dua relasi, yaitu seller dan receivers. Seller as ID integer, as name string, rating integer, age grade. Sedangkan receive as ID integer, BID integer, date, name string. Kemudian dilakukan sebagai berikut: select AVG is egg from seller S, where S rating lebih besar 3 dan S rating kurang dari 7. Di sini kita memilih yaitu rata-rata dari umur dari tabel seller, di mana ratingnya lebih besar dan ratingnya kurang dari 7, besar dari 3. Join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 5.000 halaman seller dan Paris mempunyai 1.000 halaman reserve seperti gambar berikut ini. Semi-join. Teknik semi-join ini ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple reserve yang dikirim. Terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, proyeksi seller ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, melakukan join pada proyeksi seller dengan reserve. Hasil join disebut reduksi dan reserve dengan seller. Kirimkan reduksi reserve ke London. Pada London, join seller dengan reserve yang sudah dilakukan. Kemudian berikutnya adalah optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi ini menggunakan pendekatan biaya. Misalnya, pada semua plan, mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem terrealisasi adalah: pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Dan yang ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi, yaitu untuk melakukan pengubahan data dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara yaitu synchronous replication, asynchronous replication. Di synchronous replication ini, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparansi ke pemakai. Sedangkan untuk asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu voting dan read and write all. Voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk modifikasi sebuah objek. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan.
Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaannya biasa. Sedangkan untuk read any write all, penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Asynchronous replication ini mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi ini diubah, dan pembaca tidak hanya melihat satu kopi. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Peer-to-peer replication, lebih dari satu kopi dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke kopi master harus diperbandakan ke kopi lain dengan cara berlainan. Jika dua kopi master dibuat terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Misalnya, 1. Penguji mengubah 35, 2. mengubah tekanan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoint dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary site replication, tepat satu kopi dari satu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini dapat beberapa kopi sekunder. Utama adalah bagaimana mengubah primary copy dapat diperbandakan ke kopi sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit, dan yang kedua, aplikasi perubahan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengimplementasikan langkah, yaitu capture. Langkah capture ini diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture ini digunakan untuk membangkitkan Sync Data Table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Sedangkan procedural capture yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Ini untuk apply, yaitu proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke double CDT dari primary site dan mengubah kopi. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani pengujian, dapat digunakan beberapa cara, yaitu sentralisasi, primary copy, dan terdistribusi penuh. Sentralisasi ini yaitu melakukan semua pengujian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy ini untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebagai tempat di mana objek disimpan. Untuk distribusi penuh, yaitu penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Ini adalah distributed log detection. Setiap tempat menangani local wait for grep. Deadlock global akan terjadi jika local grep tidak membentuk siklus, seperti dapat dilihat pada gambar 7.6 menunjukkan terjadi deadlock global. Ini adalah deadlock global. Tidak membentuk siklus. Distributed recove. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Two-phase commit. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan, subordinat memaksa menulis rekaman abort atau prepare. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort.
subordinat maksa menulis rekaman log abort berdasarkan pesan yang didapat. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan suatu pesan. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman lag, log, commit, atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinat untuk T, tetap dikirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan ACK. Jika kita menyimpan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat harus terus berhubung koordinator untuk menemukan status T. Kemudian menulis rekaman log, commit, abort, redo, undo T, dan menulis rekaman log N. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok, meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih nomor. Jika suatu remote saya tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau serangan gagal, yaitu jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat itu adalah subordinat dan tidak memiliki yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memiliki yes, maka akan diblok sampai koordinat merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua ACK. Koordinat harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan, siap, tetapi setelah menulis rekaman log, commit. Jika koordinator kembali, maka akan membuat transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan.